Ini bukan situasi hipotesis atau dongeng. Gunung berapi Super Vesuvius yang meluluh lantakan kota Pompei bisa saja bangkit kembali dan menghancurkan banyak kota lain yang dibangun di dekat gunung itu. Dan untuk memahami konsekuensi apa yang akan dihadapi umat manusia jika gunung itu bangkit kembali, ada baiknya kita mengetahui apa akibat letusan 2000 tahun yang lalu itu terhadap kota kuno tersebut. Jadi, Pompei adalah sebuah kota yang berkembang di Kekaisaran Romawi yang terletak hanya 8 km dari Vesuvius di pantai barat Italia. Kota ini merupakan tempat peristirahatan bagi orang-orang paling mulia dan paling kaya. Mereka berjalan di jalanan yang nyaman, tinggal di villa-villa yang indah, dan bersenang-senang di samping air mancur. Tanah di wilayah ini sangat subur karena tanah di sekitar gunung berapi memiliki banyak elemen yang berguna. Zaitun dan anggur dari Pompei dijual ke seluruh penjuru kekaisaran. Sekitar 12.000 orang tinggal di Pompei pada saat letusan, sepertinya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan standar modern, tapi kota ini dianggap sebagai kota besar pada masa itu. Bencana dimulai secara tak terduga pada tahun 79 Masehi. Pada awalnya, orang-orang merasakan tanah bergetar, burung-burung terbang dari gunung berapi sejauh mungkin, ada ketegangan di udara karena bencana yang akan datang. Gunung berapi mulai mengeluarkan asap tebal, jelaga, dan abu. Jumlahnya sangat banyak, lalu tak lama kemudian, langit kota terselimuti oleh awan kelabu yang pekat. Vesuvius memuntahkan gas, batu, dan debu. Abu panas mencemari udara dan membuat orang sulit bernapas. Penduduk setempat tidak bisa melihat ke dalam kabut abu-abu ini. Lalu hujan turun dengan deras, air bercampur abu dan jelaga jatuh di Pompei. Atap-atap rumah jebol karena beban lumpur yang berat. Jalanan, air mancur, gang, dan alun-alun tersembunyi di bawah jutaan ton jelaga. Keesokan paginya, kehancuran berlanjut dengan kekuatan baru, terjadi ledakan gas panas dan batu yang hancur di puncak gunung. Gelombang ledakan dahsyat dengan kecepatan 160 km per jam menyebar ke segala arah dan menguapkan semua pepohonan yang dilaluinya. Ketika mencapai Pompei, gelombang itu mengubah kota menjadi reruntuhan. Pada hari kedua, letusan berhenti. Di titik ini, kota besar itu telah terbaring di bawah selimut abu yang tebal. Jenis letusan ini disebut letusan eksplosif, tapi saat lava mengalir keluar dari gunung berapi dan menyebabkan kebakaran, ini adalah letusan yang tenang. Terakhir kali Vesuvius meletus pada tahun 1944. Bahkan sampai hari ini, gunung ini masih menjadi salah satu gunung berapi paling berbahaya di dunia. Tapi nggak ada yang takut. 3 juta orang tinggal di sekitar gunung, sekitar 32 km dari kawah. Jika gunung berapi ini terbangun, maka akan menjadi salah satu bencana alam yang paling dahsyat di dunia modern. Pompei hancur hampir 2000 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat. Kita berencana untuk menjajah Mars suatu hari nanti. Kita telah menciptakan metaverse, tapi sejauh ini kita masih tidak berdaya di hadapan kekuatan alam. Gunung berapi yang meletus dapat menghancurkan alam di sekitarnya dan menyebabkan bencana teknogenik di kota-kota besar. Saluran telepon akan penuh dan orang-orang tidak akan dapat menghubungi orang yang mereka cintai atau layanan penyelamatan. Akan terjadi kemacetan lalu lintas yang sangat parah di jalan-jalan, kepanikan akan menyebar ke jalanan, kebakaran akan terjadi karena jelaga panas yang berjatuhan. Semua penerbangan akan dibatalkan dan penduduk setempat harus bersembunyi di bandara, supermarket, dan kereta bawah tanah. Awan kelabu besar akan menutupi matahari dan membuat udara menjadi panas. Satu-satunya hal yang dapat membantu kita dalam situasi seperti ini adalah peringatan awal tentang letusan yang akan datang dan persiapan yang baik. Jadi, jika bencana dimulai saat kamu sedang berjalan di jalanan, kamu harus berlindung di dalam mobil atau gedung. Lebih baik membeli masker debu terlebih dahulu supaya kamu bisa bernapas lega. Kalau nggak ada masker, tutupi hidung dan mulutmu dengan kain apa saja.
Kalau kamu tinggal di rumah, tutup semua pintu dan jendela agar abu vulkanik tidak masuk ke apartemen atau rumahmu. Partikel-partikel pijar ini dapat dengan mudah membakar karpet atau gorden. Letakkan handuk basah di bawah kusen pintu. Kalau kamu harus keluar rumah karena suatu hal, kenakanlah pakaian yang menutupi seluruh tubuhmu. Jangan lupakan perlindungan untuk matamu ya. Kenakan kacamata khusus yang memiliki fungsi anti debu dan jangan lupakan masker. Kalau kamu punya rumah, kamu perlu melepaskan pipa bawah dari talang air untuk menghindari penyumbatan saluran air. Kalau di rumahmu ada sistem penampungan air hujan, kamu perlu melepaskan pipa dari tangki. Hujan dengan abu adalah masalah yang dapat dengan mudah merusak sistem pasokan air. Isi bak mandi dan wastafel dengan air untuk mencuci dan membersihkan jika pasokan air dari pusat dimatikan. Atur suhu terendah pada lemari es dan freezer, makananmu akan aman lebih lama kalau listrik di kota mati. Pergilah ke ruangan tanpa jendela di atas permukaan tanah dan tunggu pesan dari pihak berwenang melalui radio atau TV. Letakkan telepon di dekatmu agar kamu tidak melewatkan sesuatu yang penting. Baterai perangkat itu harus terisi penuh dan juga punya antena yang kuat. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk bertahan hidup dalam kiamat abu. Letusan semakin meningkat dan kamu mendengar di radio tentang evakuasi. Pada titik ini kamu harus tenang dan mengikuti instruksi dari tim penyelamat. Kumpulkan tas di rumah yang berisi makanan, air, dan perlengkapan medis. Perlengkapan daruratmu harus mencakup suar, peta, kotak P3K, kantong tidur, senter, alat pemadam kebakaran, pengisi daya telepon portabel, perkakas mobil, dan beberapa baterai yang penuh. Kamu harus selalu menyimpan wadah bensin penuh kalau tinggal di dekat gunung berapi aktif. Pergi ke pom bensin bukanlah ide yang baik selama evakuasi. Kamu bisa terjebak dalam kemacetan panjang dan membuang terlalu banyak waktu. Kalau kamu nggak punya mobil, mintalah bantuan temanmu atau bayarlah seseorang untuk menumpang. Ada kemungkinan pemerintah kota akan menyediakan bus untuk evakuasi. Kamu bisa mengetahuinya melalui radio. Bagaimanapun sebelum meninggalkan rumah, jangan lupa untuk mematikan gas dan perangkat listrik serta mematikan kartu pasokan air untuk mencegah rumahmu dari kebocoran gas atau banjir. Jadi kamu mengendarai mobil, pihak berwenang harus mengumumkan jalur evakuasi. Jangan keluar dari jalur tersebut karena beberapa jalan mungkin akan diblokir. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa letusan telah berakhir dan kamu bisa kembali ke rumah. Mungkin letusannya akan sangat kuat sehingga akan menghancurkan kota. Tapi kalau kamu siap, kamu gak perlu khawatir. Sensor seismik modern memantau fluktuasi lempeng tektonik serta aktivitas gunung berapi, jadi letusan tidak akan mengejutkan. Pompei bukanlah satu-satunya kota yang hancur akibat letusan. Pada tahun 1785, bencana serupa terjadi di kota Aogashima di Jepang. Kota ini terletak tepat di kawah gunung berapi aktif dan suatu hari gunung itu terbangun. Saat itu cuaca cerah dan tidak ada yang menduga akan terjadi bencana. Pada suatu saat, burung-burung naik ke udara dan terbang, kemudian tanah mulai berguncang. Suara rendah yang berat datang dari kedalaman pulau dan aliran asap serta abu tebal menyembur dari gunung berapi. Gunung berapi itu melemparkan tanah dan batu-batu besar yang membara ke langit. Kejadian itu tampak seperti hujan meteor, orang-orang dievakuasi, dan gunung itu terus meletus selama beberapa minggu. Ketika abunya mengendap, gunung berapi itu tertidur lagi dan orang-orang mulai kembali ke kota. Meski ada risiko letusan baru, mereka terus tinggal dan bekerja di sana sampai sekarang. Sejak saat itu, lebih dari 200 tahun telah berlalu dan gunung berapi itu tidak pernah bangun lagi. Layanan meteorologi dan seismologi memantau situasi dan aktivitas seismik. Setelah semua kengerian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi, keharmonisan di alam pada akhirnya datang. Puluhan tahun kemudian, abu vulkanik yang kaya akan unsur makanan yang bermanfaat mengendap di tanah dan membuat tanah menjadi subur. Kemudian, kehidupan akan muncul dari abu seperti burung phoenix.